Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkatnya, saya di sini dapat menyampaikan pidato yang berjudul Etika Menyampaikan Kritik di Media Sosial Terhadap Sebuah Perusahaan. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk bertanya. Coba di sini, siapa yang pernah baca komentar pedas tentang sebuah produk di media sosial? Ada yang pernah? Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa fenomena kritik di media sosial sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang publik yang sangat bebas. Kita dapat menyampaikan pendapat, ulasan, bahkan kritik terhadap layanan atau produk sebuah perusahaan hanya dengan beberapa sentuhan layar. Namun, kebebasan ini seringkali tidak kita imbangi dengan etika komunikasi yang baik. Salah satu contoh yang sempat ramai diperbincangkan adalah kasus cekcok antar karyawan ST di Indonesia dan seorang pembeli yang videonya viral di media sosial. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kritik dan respon yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat dengan cepat menyebar dan berkembang menjadi isu reputasi perusahaan. Dalam hitungan jam, citra perusahaan bisa berubah di mata publik. Hadirin sekalian, kritik pada dasarnya adalah hal yang wajar dan bahkan dibutuhkan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi. Namun, masalah muncul ketika kritik disampaikan dengan cara yang tidak etis, seperti emosional, menyerang secara personal, atau disebarkan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kritik seperti ini tidak hanya merugikan sebuah perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial dan masalah hukum. Menurut para pakar komunikasi, kritik di media sosial sebaiknya disampaikan secara faktual, santun, dan bertujuan untuk membangun. Kritik yang baik adalah yang menjelaskan masalah, bukan yang menyerang individu. Dengan cara ini, pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima dan dapat menghasilkan perubahan yang positif. Nah, hadirin yang saya banggakan, di sisi lain juga, perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola komunikasi dengan publik. Respon yang cepat, empatik, dan terbuka sangat diperlukan ketika menghadapi kritik atau isu viral. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu merespon krisis secara bijak memiliki peluang yang lebih besar untuk memulihkan reputasinya di mata masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, khususnya masyarakat dan generasi muda, kita perlu menjadi komunikator yang bertanggung jawab. Dan sebelum mengunggah kritik, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kritik ini disampaikan dengan data, fakta, dan bahasa yang pantas? Apakah tujuannya untuk memperbaiki, bukan memperkeruh suasana? Nah, dari uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa media sosial memberi kita kebebasan untuk berpendapat. Tetapi kebebasan ini harus disertai dengan etika dan tanggung jawab. Saya berharap kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan membangun menyampaikan kritik secara santun dan membangun. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi diri sendiri, tetapi juga ikut menciptakan ruang komunikasi digital yang sehat dan saling menghargai.
Maka cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.